Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita pada pagi hari ini kembali melanjutkan kajian dalam kitab Nasaihul Ibad, masih bab kedua. Masih bab kedua halaman 6 kalau dalam kitab jadulnya, tapi gak tahu kalau kitab yang sudah diterjemahkan ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baiti syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح مؤلفك هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة ثامنة عشر. Pembicaraan yang ke-18 dalam kitab Nasaihul Ibad bab kedua itu kila diceritakan man taraka dzunuba, siapa saja yang meninggalkan pekerjaan dosa. Di sini ada kata man. Kalau bahasa nahwunya itu man itu lafadznya umum, bisa laki-laki bisa perempuan, bisa satu bisa dua bisa tiga, itu man. Ini pengalaman bagi kita yang pernah mondok. Jadi ketika ada kata man taroka, siapa saja, berarti di situ umum Pak, laki-laki, perempuan, Islam, non Islam, satu, dua, tiga atau lebih daripada itu, gitu kan. Kalau di dalam kitab Alfiyahnya itu waman wama wa al tusawi madzukir wa hakadza du inda tayyin syuhir. Kalau pernah mondok dulu ya Pak. Man taraka dzunuba, siapa saja yang meninggalkan pekerjaan dosa, maka apa endingnya itu ketika kita berhasil meninggalkan perbuatan dosa? Qalbuhu, maka akan lembut hatinya. Rokok itu lembut, bukan rokok yang suka diisap kita Pak ya, beda lagi itu ya. Rokok sama rokok, jadi ada tasdidnya tuh. Rokok qalbuhu, maka akan lembut hatinya. Ini pentingnya kita meninggalkan perbuatan dosa, baik itu pandangan, pendengaran, ucapan, tingkah laku kita. Orang yang berhasil meninggalkan perbuatan dosa, raqqa qalbuhu, akan lembut hatinya. Maka apa yang dimaksud dengan lembut hatinya? Fayaqbalun nasihata, maka orang itu akan menerima nasihat. Ketika ada orang yang menasehati, ketika ada orang yang mengingatkan, maka orang itu akan menerima legowo dengan senang hati. Itu tandanya raqqa qalbuhu, hatinya lembut. Nah ini pentingnya kita meninggalkan perbuatan dosa. Bahkan kalau kita kaji
pentingnya membersihkan atau melembutkan hati kita itu karena hati itu tempat pandangannya Allah. Maksudnya apa? Allah itu memandang hatinya seorang hambanya, tidak memandang fisiknya, tidak memandang gantengnya, cantiknya, kayanya, tinggi jabatannya, tidak. Tapi yang Allah pandang terhadap hambanya adalah qalbu. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang bentuk wajah kita, kulit kita, putih atau hitam, tinggi atau pendek, besar atau kecil. Allah tidak memandang itu. Wala amwalikum, dan tidak memandang harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah memandang hati kita dan perbuatan kita. Ini pentingnya kita menjaga hati kita. Jadi ketika kita berhasil meninggalkan perbuatan dosa, maka akan lembut hati kita itu. Akan menerima nasihat orang lain. Ketika kita salah ditegur sama orang lain, akan menerima. Ketika hati kita lembut. Lalu apa perlawanannya dari lembut? Berarti keras hati. Sebaliknya, kalau kita punya hati yang keras, maka tidak akan bisa menerima nasihat dari orang lain. Apa yang menimbulkan kita hati keras? Di antaranya apa? Kita sering melakukan dosa. Kebalikan daripada ini, orang yang berhasil meninggalkan perbuatan dosa, maka hatinya akan lembut. Ketika hatinya akan lembut, maka akan menerima nasihat, menerima diingatkan. Tapi sebaliknya, ketika orang melakukan dosa, maka hatinya akan keras. Ketika hatinya keras, sulit menerima nasihat dari orang lain. Ini pentingnya menjaga hati. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, ternyata ketika kita melakukan dosa, itu bukan berdampak kepada diri pribadi kita saja. Bisa itu berdampak kepada istri kita. Bisa berdampak kepada anak kita. Ketika kita melakukan dosa. Awas, bukan menanggung, beda. Menanggung dengan berdampak beda. Dalam bahasa ya. Ketika kita melakukan satu dosa, maka bukan kita saja yang mendapatkan dampaknya, tapi putra kita juga mendapatkan dampaknya. Bukan menanggung. Contoh begini, ketika kita melakukan dosa, anak tidak menanggung dosa kita. Ketika seorang bapak melakukan dosa, anak tidak menanggung dosa bapaknya. Tidak ada. Karena di dalam Islam itu tidak ada yang dinamakan dosa turunan. Tidak ada. Nenek kita, kakek kita, ayah kita dulu berbuat dosa, kita menanggung dosanya. Tidak. Tidak ada di dalam Islam dosa turunan. Tidak ada di dalam Islam yang namanya anak haram. Meskipun itu hasil perjinahan. Itu dipangkal, diputus dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Beda, bukan menanggung dosa orang tuanya, tapi ketika orang tuanya berbuat dosa akan ada dampaknya kepada anaknya atau kepada istrinya. Di sini kita perlunya muhasabah diri. Kok kenapa anak kita kok bandel-bandel? Nah, mulai kita muhasabah, Pak. Anak kita kok bandel banget. Sudah minta ini saya belikan karena kita sayang kan. Tidak ada orang tua yang tidak sayang. Bahkan ketika anaknya tidak kebeli sesuatu,
sementara orang lain temannya kebeli, kita sakit ya Pak? Sakit hati itu. Ya Allah, sakit hati saya, kasihan anak saya. Jadi seorang ayah kepada anaknya diberikan apa yang dia mau, kalau sebatas tidak melampaui batas dan orang tuanya mampu. Ini kok anak sudah saya ikuti, dia pengen sekolah ke sini tapi masih bandal. Dikeluarkan dari sekolah, pindah lagi sekolahnya, masih gak betah. Dari rumah berangkat ke sekolah gak nyampe. Udah kuliah di fakultas 2 bulan 3 bulan keluar, pindah lagi, baru lagi biaya lagi. Ya Rob, ada apa? Mulai introspeksi diri kita. Karena ketika kita banyak melakukan dosa, maka itu akan berdampak juga kepada keluarga kita. Itu pentingnya kita menjaga sikap, menjaga hati. Jadi seorang orang tua bukan hanya sekedar cupar kewajiban mengantarkan anaknya sekolah, naik motor, naik ojek, memanggil guru privat ke rumah. Tidak cuma sekedar itu. Seorang ayah, seorang ibu harus benar-benar ditata rapih perbuatan, ucapan, tingkah laku dalam berkeluarga. Karena ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan banyak dosa, itu akan berdampak juga kepada anak kita. Anak kita jadi keras, hati kita jadi keras. Maka ketika hati keras, kal hijarati au asyaddu qaswah. Ketika kita banyak dosa, hati akan keras sekeras batu. Bahkan ditambah lagi oleh Allah, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Mohon maaf, kalau batu kena air 1 tetes, 2 tetes, lama kelamaan ada bekasnya. Kalau batu, lanjutkan oleh Allah, au asyaddu qaswah, orang yang keras hatinya dikarenakan sering banyak melakukan dosa, maka sulit untuk menerima nasihat daripada orang lain. Ini pentingnya kita menjaga diri kita, harus meninggalkan dari perbuatan dosa. Itu ya Pak. Lalu selanjutnya di sini dikatakan wa man tarokal haroma, siapa saja yang meninggalkan barang haram. Di mana fil mat'umi, baik itu yang dimakan, wal malbusi, baik itu yang dipakai, wa ghairihima, dan selain yang dipakai dan yang dimakan, wa akalal halala, memakan barang yang halal, maka apa faidah daripada orang yang meninggalkan barang haram lalu makan barang yang halal? Sofat fikratuhu, maka akan bersih pikirannya itu. Akan bersih pikirannya. Jadi ketika orang sudah meninggalkan barang haram, makan barang yang halal, meskipun tidak seenak barang yang haram, maka akan bersih pikirannya. Itu pertama. Yang kedua, ketika orang sudah meninggalkan barang yang haram, otomatis secara tidak langsung sudah menjalankan perintahan Allah. Allah sampaikan dalam surat apa tuh? Dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu, hai manusia, kulu, silahkan makan minum apa yang aku kasihkan kepadamu, mimma fil ardi, yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiba, yang halal, thayyiba juga yang baik. Jadi secara otomatis orang yang meninggalkan barang haram lalu memakan barang halal, bersih pikirannya. Yang kedua, mendapatkan pahala, sudah melaksanakan perintahan Allah. Allah menyeru bahwa kita harus makan barang yang halal.
Itu. Bagaimana yang dimaksud dengan sofat fikratuhu itu? Yang pikirannya itu jernih, bersih bagaimana? Begini digambarkan di sini. Bi anta ammala bi fikrihi wa tadabbura bi aklihi. Jadi ketika orang meninggalkan barang haram, bersih pikirannya, dia akan selalu berpikir, mentadaburi, menelaah. Menelaah apa? Annallaha khalaqahu min nutfah. Akan menelaah, ya Allah, ternyata aku itu diciptakan dari setetes air mani. Awas. Ketika orang pikirannya jernih nih, setetes air mani. Faja'alaha ulqatan. Lalu Allah menjadikan darah. Setelah menjadikan darah, thumma mudghatan, menjadikan segumpal daging. Thumma khalaqa minha lahman. Setelah menjadikan segumpal daging, Allah ciptakan kulit. Nah, wa udhman, Allah ciptakan tulang. Wa urufan, Allah ciptakan urat-urat kita dibentuk. Wa sam'an wa basaran, Allah ciptakan mata, ciptakan telinga, ciptakan kaki, tangan, dan lain sebagainya. Jadi orang yang makan yang halal itu selalu berpikir begini, pikiran, ya Allah, ternyata Allah itu proses menciptakan aku itu dari setetes air mani lalu jadi darah. Setelah jadi darah lalu segumpal daging. Setelah segumpal daging lalu ciptakan kulit. Setelah kulit ciptakan tulang, urat, mata, telinga, dan lain sebagainya. Lalu Allah wasahala fi khurujihi, Allah memudahkan kita ketika melahirkan. Sudah 9 bulan ibu kita mengandung, lalu keluar kita. Nah, di situ akan berpikir, ya Rob, apa yang didapatkan saya hari ini, baik itu harta atau jabatan, istri tercinta atau anak, maka ini semua adalah anugerah yang kau berikan kepadaku yang aku patut bersyukur dan alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika saya melihat proses pembuatan saya, dari mulai setetes air mani sampai dikeluarkan dari rahim seorang ibu, saya tidak pakai sehelai pun pakaian. Betul gak Pak? Akan begitu pikirannya itu. Saya tidak pakai sehelai pun pakaian ketika keluar dari rahim seorang ibu. Bahkan ketika lahir dari seorang ibu, saya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Tapi lama kelamaan tumbuh dewasa, akhirnya tahu ilmu agama, akhirnya tahu ilmu fisika, akhirnya tahu ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang kau berikan kepadaku. Jadi akan selalu berpikir, ya Allah, alhamdulillah, segini pun juga udah bersyukur. Kalau kita benar-benar mendapatkan dari barang yang halal, yang kita makan halal, selalu berpikiran positif, jernih pikirannya itu. Tidak begini, ya Allah, kok orang lain rezekinya segitu, saya kok segini. Saya berangkat pagi pulang jam 9, tapi orang itu berangkatnya kadang ketika meeting aja baru berangkat. Jadi dari situlah dikarenakan mendapatkan barang, kalau yang mendapatkan barang yang haram tidak akan berpikir secara jernih. Yang ada di dalam pikiran itu terus harta, dan bagaimana supaya mendapat harta yang banyak. Tapi sebaliknya ketika kita mendapatkan yang halal meskipun sedikit, diberikan ketenangan oleh Allah. Diberikan pikiran yang bersih oleh Allah. Gitu. Diberikan pikiran yang bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya gini Pak,
Kita makan tujuannya untuk apa sih Pak? Ayo. Kita itu kerja agar mendapatkan uang, agar bisa makan. Makan tujuan yang sebenarnya itu apa? Untuk apa? Apa untuk kenyang? Apa untuk mendapatkan kekuatan? Yang benar itu kita makan tujuannya untuk mendapatkan kekuatan. Kalau misalkan kita makan bertujuan untuk mendapatkan kekenyangan, gak bakalan berhenti sebelum kita kenyang. Betul gak Pak? Bahkan tidak cukup itu. Kalau belum nendang, belum berhenti. Tapi ketika kita ditekadkan bahwa makan itu untuk mendapatkan kekuatan, kuat untuk cari kerjaan, untuk bekerja, kuat untuk beribadah, kuat untuk mendidik anak dan istri, itu sebetulnya tujuan makan. Sama dengan misalkan kita sholat. Sholat itu memang wajib. Tapi sholat jangan dijadikan kewajiban bagi kehidupan kita. Awas, harus paham ya. Sholat itu wajib, tapi jangan dijadikan kewajiban bagi kehidupan. Kenapa? Kalau sholat dijadikan kewajiban bagi kehidupan kita, berat. Berat Pak. Sholat itu emang sudah jelas wajib, tapi jangan dijadikan kewajiban dalam kehidupan kita, akan berat. Tapi jadikan apa? Kebutuhan. Beda kan Pak? Ketika kita sesuatu perkara dijadikan kebutuhan bagi kita, tidak akan berat. Tapi kalau jadikan kewajiban, berat. Ketika kita sakit, minum obat, males gak Pak? Males, karena emang wajib tuh, ditekadkan wajib. Kalau sakit harus minum obat, jadi wajib tuh. Tapi kalau kebutuhan, tidak. Kita makan bakso, kita ngopi, kita ngerokok, kita main. Berat gak perasaan kita? Enggak. Kenapa? Karena kita jadikan kebutuhan. Sama ketika kita mendapatkan harta yang halal, itu tujuannya agar kita bisa makan diantaranya. Tapi ketika kita mendapatkan harta tujuannya makan hanya untuk bisa memberikan kekuatan kepada kita agar bisa beribadah juga bekerja. Gitu. Bahkan yang ngerinya itu gini Pak. Ketika kita mendapatkan harta yang haram, Rasul sudah mewanti-wanti dalam hadis At-Tirmidzi. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabih. Setiap daging yang jadi, yang tumbuh, setiap darah yang mengalir dalam jiwa kita itu dari harta yang haram, fannaru aulabih, maka neraka tempat yang layaknya. Ketika kita mendapatkan harta yang haram, makanya sebetulnya yang penting harta banyak dan halal, gitu ya Pak. Yang penting hartanya banyak dan halal. Jadi dalam hidup kita itu jangan ada prinsip gini, yang haram pun juga susah, apalagi yang halal. Jangan ada prinsip gitu dalam hidup kita itu. Yang haram pun juga susah, apalagi yang halal. Penting kita mendapatkan harta yang halal. Dan ini juga berdampak kepada pribadi kita. Di antaranya ketika kita memakan harta yang haram, memakai harta yang haram, di antaranya tidak dikabulkannya doa kita selama 40 hari. Berat ya Pak? Berat. Sudah kita sholatnya tidak khusyuk, cara berpakaiannya juga kurang sopan, apalagi sempurna menurut ilmu fikihnya. Ditambah kita makan harta yang haram, makin susah tuh doa dikabulkannya. Mudah-mudahan ya Pak, kita selalu dibimbing oleh Allah mendapatkan, mencari rezeki yang halal. Kenapa? Sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Rasul Pak,
Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari begini, kata Nabi, la ya'tiyanni 'alan nasi zamanun la yubali imru'un bima akhadal mala minal halal am minal haram. Riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi gini, akan datang suatu saat, suatu zaman di mana seseorang itu tidak memperdulikan antara halal dan haram. Itu jauh-jauh hari. Akan datang satu saat, suatu waktu kepada manusia di mana manusia mencari rezekinya itu tidak memperdulikan itu apakah halal, apakah haram. Yang penting banyak, yang penting kenyang. Ini yang kadang kita ngeri ya Pak. Yang kadang kita ngeri. Karena nafsu kita itu, apalagi kalau misalkan orang sudah mentok, kebutuhan banyak, ekonomi lagi susah, anak butuh biaya, istri sakit, di situ kita diuji, gelap pikiran kita. Apalagi kita misalkan kerjaan di PHK, ya Rob, dari mana kita mendapatkan harta? Di situ, dirongrong, setan masuk dalam hati kita. Ya Allah, bagaimana ini? Kalau tidak begini, istri saya lagi butuh biaya, lagi sakit. Anak belum bayar SPP. Di situ perang kita. Akan datang satu waktu di mana kata Nabi seorang manusia tidak memperdulikan apakah itu haram, apakah itu halal. Sedangkan apa yang kita perbuat selama ini di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di alam mahsyar. Ada 4 pertanyaan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ketika di alam mahsyar, ketika kita akan dihisab, di mana kaki kita tidak akan bergerak dari tempat berdirinya, akan dipertanyakan 4 hal kepada kita. Hadisnya sahih Pak, hadisnya sahih Bu. Pertama, yang akan ditanyakan itu tentang umur, wa an umrihi. Umur kita selama 40 tahun, 50 tahun, 54 tahun, 55 tahun digunakan untuk apa kebanyakan umur itu? Dipertanyakan nanti di alam mahsyar. Ketika kita dihisab, ketika kita lagi menunggu syafaat, di mana pada waktu itu tidak akan ada yang memberikan syafaat kecuali syafaatnya Rasul. Dibaca ayat kursi kata, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Itu. Coba ketika terik matahari di atas ubun-ubun kita semua dipertanggungjawabkan. Sekarang mungkin kita berbuat dosa, sekarang kita mungkin berkorupsi, mungkin mengambil hak orang lain, aman, masih selamat, tidak ketahuan. Di yaumul qiyamah ketika tidak dihisab, dipertanyakan oleh Allah wa an umrihi, tentang umurnya, dipakai apa kebanyakan di dunia. Itu satu. Yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmu kita. Allah titipkan kepercayaan ilmu kepada kita. Ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli bahasa, ada yang ahli matematika, ada yang ahli agama, ada yang ahli bahasa Inggris. Dipertanyakan. Ketika Allah mempercayai kita suatu bidang ilmu, akan dipertanyakan, termasuk saya. Akan dipertanyakan, dipakai untuk apa ilmu itu. Yang ketiga, wa an jasadihi. Allah berikan anggota tubuh kita yang sempurna, penglihatannya sempurna, pendengaran sempurna, kaki sempurna, tangan sempurna, dan lain-lainnya sempurna. Dipertanggungjawabkan, dipakai untuk apa? Mata dipakai untuk apa? Kaki dilangkahkan kemana? Tangan dipakai nyentuh untuk apa? Mulut dipakai bicara untuk apa? Dan lain sebagainya. Itu yang akan jelas dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di alam mahsyar ketika dihisab, wa an malihi. Ada hubungannya dengan ini dalam kitab ini. Wa an malihi, tentang harta kita. Min aina iktasabahu, dari mana harta kita mendapatkannya. Sudah ditanya dari mana kita mendapatkannya. Wa fima anfaqtahu,
Dan kemana harta kita diinfakkannya. Ini yang luar biasa ya Pak. Yang luar biasa. Yang akan dipertanggungjawabkan mau tidak mau. Mungkin secara di dunia kita lolos. Tapi di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Yang kadang ini kita anggap sepele, bukan sepele. Kadang kita itu tidak sadar. Tidak sadar. Karena nikmat Allah akan terasa sadar oleh kita ketika nikmat itu sudah diambil lagi oleh Allah. Betul gak Pak? Ketika kita mata sehat, santai aja. Tapi ketika sudah min aja. Jangankan katarak atau jangankan buram, min aja harus pakai kacamata. Oh, baru terasa nikmat Allah yang begitu luar biasa. Sholat dulu mah kita sholat santai. Sekarang rukuk, pinggang kita sakit ya Pak. Terus ketika kita berdiri juga tidak begitu cepat. Baru terasa, oh begitu. Sungguh luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita dulu. Dulu pakai motor kita berangkat jam 1 malam. Gak pakai jaket, gak pakai helm, masih oke. Sekarang coba, baru akan terasa nikmat yang Allah berikan. Kadang kita lupa. Tapi ketika Allah cabut kenikmatan itu baru kita terasa. Selama hidup kita bareng dengan istri, kadang kita tidak bersyukur. Mungkin istri ada kelebihannya, tapi ada kekurangannya juga. Kadang kita yang dilihatnya kekurangannya, tidak kelebihannya. Ternyata ketika istri meninggal duluan, kita sendirian di rumah. Anak sudah bekerja semua, anak sudah punya rumah masing-masing. Kita baru sadar begitu mulia dan begitu hebatnya istri kita. Begitupun juga suami. Kadang ini yang sering kita lupakan. Makanya mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita di sisa umur kita itu Pak, banyak-banyak berdoa ya Allah. Husnul khotimahkan ya Allah. Ya Allah husnul khotimahkan kami ya Allah. Anak sudah menikah, sudah punya cucu, sudah punya rumah masing-masing. Kita tinggal berdua di rumah, bersyukur alhamdulillah. Kita perbanyak berdoa kepada Allah. Kita perbanyak dzikir kepada Allah. Setiap hari, setiap waktu usahakan sholat bagi laki-laki di masjid. Itu sebagai pembuktian kepada kita, kepada Allah. Mungkin dulu mah kita kali-kali ke masjid karena sibuk kerja. Sekarang kita sudah menikmati hidup. Kalau tidak sekarang, harus berapa tahun lagi Allah memberikan umur kepada kita. Betul gak Pak? Makanya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dibimbing, diberikan hidayah oleh Allah. Jadi segitu dulu ya Pak ya. Jadi 2 poin sekarang itu. Orang yang meninggalkan dosa akan lembut hatinya. Orang yang meninggalkan harta yang haram, memakan yang halal, maka akan jernih. Selalu tadabur, selalu berpikir, selalu bersih pikirannya. Itu ya Pak ya. Paham ya Pak ya? Silahkan kalau mau bertanya sebelum saya tutup. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih, meninggalkan dosa ya. Saya teringat di surat Yasin itu ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharuhum gitu ya. Jadi sesungguhnya Allah yang akan menghidupkan orang yang mati, kemudian mencatat amal-amalnya termasuk bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, ini terkait dengan menghapus jejak dosa tadi ini. Kayaknya itu agak berat karena biasanya dosa itu bukan bekas-bekas dosa itu bukan di fisiknya tapi di hati kita. Ya. Nah, ketika kita tidak bisa menghilangkan itu, mungkin perasaan dosa itu menghantui terus. Nah, kira-kira gimana nih kiat-kiat atau cara-cara untuk menghilangkan wanak tubuh ma'asarhum gitu. Jadi itu yang tercatat atau yang terngiang-ngiang dalam kalbu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya Pak, biar gak lupa pertanyaannya. Jadi memang gini. Bahkan bagus Pak, kalau orang setelah melakukan dosa masih terngiang-ngiang. Itu bagus. Daripada ketika melakukan dosa kita watados. Kita kayak seolah-olah kita itu tidak pernah melakukan dosa.
Kayak seolah-olah kita itu orang-orang biasa saja. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk menghilangkan bahwa kita penyesalan atau masih terngiang-ngiang terbayang dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Bagaimana kiat-kiatnya? Ingat, hidup itu tidak cukup dekat dengan Allah saja, tapi harus juga dekat dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Maksudnya begini, kalau dosa kita yang khusus hubungannya dengan Allah, istighfar. Istighfar. Banyakin beristighfar kepada Allah, interaksi kepada Allah, dzikir tengah malam. Itu secara kekhususannya kita harus begitu kepada Allah. Tapi kalau dengan manusia, dengan manusia, kadang yang mungkin terngiang-ngiang itu dosa yang ada hubungannya dengan manusia biasanya. Biasanya kita punya dosa, ingat dulu waktu kuliah ada begini. Allah tidak akan mengampuni seorang ketika dia masih punya urusan dosa dengan sesama manusia. Maka itulah hablum minan nasnya itu. Kenapa adakan Idul Fitri, silaturahmi, itu maksudnya. Bagaimana cara kita agar rasa bersalah itu tidak selalu menghantui. Kalau kita sudah meminta maaf, mohon maaf, kita melakukan kesalahan kepada orang. Kalau sudah meminta maaf, yakin tidak akan terngiang lagi itu. Kenapa? Karena sudah beres. Adapun dia memaafkan atau tidaknya itu terserah dia. Yang penting kita sudah meminta maaf. Tapi yang mungkin terngiang-ngiang terus itu kita belum selesai. Yakin loh kita belum selesai. Contoh kesalahan kita misalkan punya hutang, ternyata teman kita itu keburu meninggal, keluarganya juga gak tahu, tidak tenang tuh. Bagaimana caranya? Tidak cukup mendoakan saja kalau hutang, harus dibayar. Kemana? Ke Baitul Mal, kasihkan. Ke masjid. Saya gak tahu, teman saya dulu saya punya hutang kepada teman saya tapi sudah meninggal, dan sampai sekarang saya juga gak tahu dia di mana, siapa anaknya. Bagaimana cara untuk mencuparkan untuk hutang kita? Niatkan untuk membayar hutang kepada dia, tapi kasihkan ke DKM boleh, untuk kemakmuran masjid. Nah, yang menjadi terngiang-ngiang itu Pak Haji karena belum selesai. Yakin kalau udah selesai gak bakalan terngiang-ngiang. Jadi intinya apa? Ketika kita berdosa kepada Allah, bangun malam, baca Al-Quran, banyakin dzikir. Ketika kita berdosa kepada manusia, selesaikan dulu. Minta maaf secara langsung. Dia maafin atau tidak maafin, kita sudah lega. Itu ya Pak? Paham? Ada lagi Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bapak Romli. Saya bertanya satu poin saja. Bagaimana kalau orang yang selalu didapat musibah tapi mengeluh terus, udah begini, udah begitu tapi masih dikasih penyakit? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Itu aja yang saya ucapkan. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang kalau mendapatkan musibah selalu mengeluh? Saya jawab dulu, itu diantara salah satu penyakit yang luar biasa. Dan itu ada ke setiap orang Pak. Yakin, tidak ustadz, tidak kiai, tidak doktor, tidak dosen, ada. Tapi bedanya tidak mengeluh selalu. Wajar kalau gini Pak, kita wajar. Saya lagi ngobrol sama Akang. Duh, Kang gimana ya nih anak-anak mau anu tapi belum. Pada rezekinya dari mana? Wajar. Sifatnya manusia. Tapi lebih baiknya kalau ngeluh itu langsung kepada Allah. Jangan mengeluh kepada manusia. Aduh, hidup saya kok begini banget ya. Di depan orang loh Pak. Di depan orang itu.
kok hidup saya kok capek banget ya, begini banget ya. Itu sifat manusiawi sebetulnya. Tapi yang lebih baiknya adalah mengeluhlah kepada Allah. Bagaimana tuh kalau misalkan orang mengeluh selalu? Itu tandanya dalam hatinya dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau misalkan orang bersyukur begini Pak, oh mungkin saat ini nih saya tidak seberuntung orang lain, tapi alhamdulillah hati jasad kita masih sehat. Mudah-mudahan saya bisa kerja dan mudah-mudahan Allah bisa merubah, siapa tahu kedepannya saya akan sukses, kedepannya saya akan berhasil. Jadi intinya gini Pak, kalau orang yang selalu mengeluh, simpel jawabannya, tandanya tidak bersyukur, itu aja. Ya. Tapi wajar itu sifatnya manusia. Tapi bukan berarti harus selalu mengeluh. Jangankan Tuhan, kita juga temennya ketika datang mengeluh mulu. Bosan gak dengernya Pak? Bosan. Saya ketemu dengan Akang, pasti Kang Mahmud pasti ngeluh ke saya. Kadang bosan untuk bertemunya. Kenapa? Mengeluh terus contohnya. Wajar manusiawi, tapi jangan selalu mengeluh. Tapi ketika orang selalu mengeluh terus, intinya tidak bersyukur. Gitu Pak. Udah, gak ada lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian kita dalam mencuparkan, dalam mewajibkan, dalam menunaikan kewajiban kita kepada Allah, berbagi ilmu, menuntut ilmu bersama-sama. Ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini menjadikan saksi ya Rob nanti di yaumul qiyamah bahwa kami itu pernah berkumpul, pernah mengaji. Mudah-mudahan ini menjadikan syafaat bagi kita sehingga ringan hisaban kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi